Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang mengatakan kepada saya, dan di medsos juga, sejak kapan Tuhan itu jadi Tuhan. Dan dipertanyakan juga dalam kolom komentar YouTube saya. Dan kita tahu bahwa Yesus pernah berkata, engkau mengatakan aku Yesus dan guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu baik, memang aku guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Jadi dia adalah guru sekaligus Tuhan kita dan sekaligus juru selamat kita. Mantap! Jadi Yesus itu adalah Yesus yang sangat luar biasa, dan pengajarannya adalah pengajaran yang penuh kuasa. Dan saya mau katakan kepada kita, perkataan Yesus itu adalah perkataan yang hidup dan berkuasa. Perkataannya penuh dengan kuasa. Nah, saya akan membaca di dalam ayat yang ke-10 bagian B-nya, ya, pagi. El teto ibasilia su genitito to telima su os en urano ke epigis, ya. Jadilah kehendakmu, os itu sebagaimana dalam sorga, ya, sebagai dalam terjemahan bebas, sebagaimana dalam sorga dan di muka bumi, evi, ya, di muka atau di atas bumi, bumi. Yang mau saya katakan kepada kita adalah, ketika kita mengatakan, Yesus mengatakan jadilah kehendakmu. Kalau kita berkata juga jadilah kehendakmu, itu sesuatu yang tidak ada lagi hak kita untuk mempertahankan sesuatu. Jadi kita tahu bahwa ketika kita berkata jadilah kehendakmu, itu sesuatu otoritas sudah berada di dalam tangan Tuhan. Jadi baik itu segala sesuatu di mana saja seharusnya memberi kemuliaan bagi Allah, baik itu para malaikat, host itu adalah para tentara surga, dan juga all nature, seluruh alam, ya, seluruh alam memuliakan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, harusnya semua manusia, ya, harus memberikan hormat kepada Tuhan. Memberikan, kalau kita baca dalam 103 Mazmur, bagaimana kita harus memberkati Tuhan. Artinya bagaimana kita memberikan kehidupan kita ini kepada Allah, dan kita memuliakan Allah, kita memberikan yang terbaik kepada Allah. Nah, itu berarti ketika kita jadilah kehendakmu, kalau kita juga mengatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kalau dikatakan jadilah kehendakmu sebagaimana di surga, ya, dan sebagaimana di surga dan di bumi. Jadi kehendak Allah itu maksudnya terjadi di surga dan di bumi, gitu loh. Nah, yang mau saya katakan itu berarti kita harus mengingat segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepada kita. Jadi kita harus ingat apa yang hal-hal yang sudah dilakukan Allah, termasuk menyelamatkan hidup kita ini. Ketika kita masih berdoa, Eliosnya Tuhan hadir. Untuk apa? Membebaskan setiap kita, melakukan elekterianya Tuhan ada dalam kehidupan kita, kebebasan dari Tuhan ada dalam kita, atau kemerdekaan elekterianya ada dalam kehidupan kita. Jadi sehingga kita menikmati segala hal yang baik dari Tuhan, kasih karunia. Jadi telima atau telisisnya Tuhan ada dalam kehendak kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Jadi hal-hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan, supaya kita jangan pernah lupakan. Jangan pernah lupa akan kebaikan Allah. Karena ada banyak orang lupa akan kebaikan Allah. Itu berarti tidak jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakku. Kalau jadilah kehendakku, bahaya. Tapi kalau jadi kehendak Tuhan, sesuatu yang sangat luar biasa,
akan terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang sangat besar akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua kata firman Allah adalah belajar tentang Dia. Jadi itu berarti kita rela belajar tentang Dia, apa kemauan Dia, apa keinginan Dia, apa kehendak Dia, kita akan lakukan. Dan sekaligus juga taat kepada perintah-perintahnya. Jadi kalau kita sudah belajar bahwa mencuri itu tidak boleh, ya taat, jangan mencuri. Membalas yang jahat jangan dengan yang jahat, tidak boleh, ya taat. Ya kalau kita sudah belajar tentang kasih Tuhan, kasih musuhmu, ya taat, sekalipun gak enak. Enggak enaknya itu di sini. Tetapi Yesus sudah memerintahkan untuk kita mengasihi musuh kita, mengasihi setiap orang, sekalipun mereka menganiaya kita. Kalau mereka menganiaya kita, doakan. Tapi kalau kita menjadi sumbernya, bertobat. Jangan kau teruskan, udah kau yang nakal, kau ketika dia ada serangan balik, kau berbalik, memfitnah orang. Kamu cari sensasi ya, cari belas kasihan orang. Nggak perlu. Kalau engkau yang salah, bertobat pada Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Karena apa? Karena kita belajar tentang Dia dan kemudian kita taat akan perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi yang ketiga kata firman Allah adalah ketika kita sudah mengerti akan kebenaran ini, lalu kita yang terakhir adalah layani Tuhan dengan tulus ikhlas. Haleluya. Jadi melayani Dia dalam doa kita, dalam penyembahan kita, supaya kita menikmati kasih-Nya, kemurahan-Nya, pertolongan-Nya. Ada banyak orang ingin menikmati segala sesuatu yang baik dari Tuhan, tetapi dia tidak mau melayani Tuhan. Ketika contoh di pagi hari, apa yang kau lakukan? Apakah engkau datang berseru kepada Tuhan? Kau menyembah Dia, kau memuji Dia. Kemarin saya katakan bagaimana seharusnya sikap kita. Isi daripada doa itu salah satu adalah memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus memuji Tuhan, kita harus memuliakan Allah dalam ketika kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan. Itu sebabnya dikuduskanlah namamu. Ya. Jadi kalau udah kudus nama Tuhan itu dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam kepikiran kita, saya yakin ketika kita melayani Tuhan dengan tulus bukanlah sesuatu yang sulit. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan sungut-sungut, dengan maksud-maksud tertentu, Tuhan sangat tidak menyenanginya. Dan ketika engkau melibatkan hidupmu untuk melayani manusia dengan berapi-api, dengan sungguh-sungguh, tapi engkau lupa melayani Tuhan, itu sesuatu yang tidak menyenangkan hati Bapa. Layani Tuhan. Yesus terlebih dahulu pagi-pagi sekali, sebelum dia melayani umat, dia datang melayani Bapaknya, dia datang berdoa, dia datang membaca firman Allah, dia datang memuji dan menyembah Bapaknya, dan kemudian dia berangkat untuk melayani. Demikian juga kita harus meniru Yesus. Dan ketika dia juga sudah selesai melayani, dia datang kembali kepada Bapaknya. Dan ketika saya mempersiapkan firman ini, saya sadar bukannya sesuatu yang mudah mempersiapkan khotbah ya. Ya, tetapi saya selalu mendapat kekuatan saat saya malas. Saya sudah putus inspirasi. Sampai saya bilang, Tuhan, saya lelah. Tapi justru saat seperti itu, ketika saya membaca firman Allah, kembali disegarkan oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya saya bersyukur sekali. Karena apa? Ketika kita dengan tulus, ya kalau kita lelah, ya kalau kita katakan, saya sangat mampu, Tuhan sangat kuat. Enggak, saya enggak pernah mengatakan saya sangat mampu. Keadaan saya yang terbatas ini, Tuhan, perlu Engkau, perlu kuasa-Mu, perlu urapan-Mu senantiasa menyertai. Dan kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus terlebih dahulu melayani Dia dalam doa kita. Dan sehingga pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Dan saya sadar ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya tetap yakin akan kemampuan Tuhan, akan kekuatan firman Allah. Dia tidak akan pernah gagal dalam menyampaikan keinginan-keinginan Tuhan. Saya ingin semua orang percaya kepada Tuhan. Saya rindu semua orang hidup taat kepada Allah. Saya ingin setiap orang mengasihi Tuhan. Saya rindu semua orang hidup menyenangkan hati Allah. Saya rindu, itulah sebabnya di tengah-tengah kepenatan bagaimanapun, saya akan berupaya untuk bisa hadir 5 menit bersama dengan firman, walaupun kadang-kadang lebih tapi nggak apa-apa. Berarti itu lagi disuplai lebih banyak. Jadi kalau saya ingat almarhum Yakub Nahoe, ketika saya menghadiri pertumbuhan gereja, dikatakan saya tidak memberi makan jemaat dengan sendok, tapi dengan sekop. Ingat sekali saya. Jadi dia nggak memberikan makan dengan sendok, tapi dengan sekop, supaya umatnya kenyang, katanya. Imannya tangguh, imannya kuat. Puji Tuhan, haleluya. Dan doa dan harapan saya, kita semua sungguh-sungguh mengingat akan kebaikan Tuhan, dan juga belajar tentang Dia dan taat terhadap seluruh perintahnya, dan kemudian dengan tulus melayani Tuhan sepanjang umur hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah telima sumuh ada dalam hidup kami. Kehendak-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melarang hati dan pikiran kita. Mantap, mantap, mantap.